Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hairullah, NIM E20193135. Di sini saya akan membuat video review makalah karena untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Makro Islam, yang mana dalam video ini saya akan mereview 5 makalah dari teman-teman saya sendiri. Langsung saja pada review makalah yang pertama, yaitu makalah milik Amir Mahfud yang membahas tentang pengantar ekonomi makro Islam. Pada review makalah yang pertama ini, yakni milik Amir Mahfud yang membahas tentang pengantar ekonomi makro Islam, dalam pembahasannya makalah ini membahas mulai dari pengertian ekonomi, pengertian ilmu ekonomi, pengertian ekonomi makro dan mikro, pokok pembahasan ekonomi makro, perbedaan ekonomi makro dan mikro, dan yang terakhir yaitu perbedaan ekonomi makro Islam dan ekonomi makro konvensional. Ekonomi berasal dari kata Yunani yang oikos yang artinya rumah, dan nomos yang artinya aturan. Jika digabungkan, oikos dan nomos yang berarti adalah aturan-aturan dalam rumah tangga. Jadi pada dasarnya ilmu ekonomi mempelajari prinsip-prinsip di dalam menggunakan pendapatan rumah tangga tersebut. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan, atau bagian ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Lanjut, pembagian ilmu ekonomi ada 3, yaitu yang pertama ekonomi deskriptif, kedua teori ekonomi terapan, dan yang ketiga adalah ekonomi teori atau ekonomi murni. Teori ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau masalah ekonomi secara keseluruhan. Jadi misalnya contohnya yaitu perekonomian di suatu negara, ataupun perekonomian di lingkup yang lebih besar. Beda lagi dengan mikro, yang mana dalam ekonomi mikro itu hanya membahas lebih rinci dari hal-hal yang kecil, misalnya dari ekonomi dari perusahaan, dari setiap rumah tangga, dari pabrik dan semacamnya. Kemudian perbedaan ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro, 1, harga adalah nilai dari komoditas secara agregat keseluruhan. Kedua, pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan, contohnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Yang kedua yaitu ekonomi mikro. Harga ialah nilai dari suatu komoditas barang tertentu saja, tidak secara keseluruhan seperti ekonomi makro. Lalu yang kedua yaitu pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual, contohnya permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya, dan laba rugi perusahaan. Lanjut pada makalah yang kedua, yaitu makalah milik Nabhatul Munawwaroh, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Pada review makalah yang kedua ini saya akan membahas tentang makalah milik Nabhatul Munawwaroh, yang pada makalah tersebut membahas tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Isi dari pembahasan makalah ini yaitu pengertian kebijakan moneter, jenis-jenis kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter, mazhab kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, dan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui peraturan jumlah uang yang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga saat ini terus berlangsung, di samping harus menata sektor real, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang.
Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ya ada kebijakan moneter ekspansif, yang kedua kebijakan moneter kontraktif. Pada kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Dalam kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kemudian kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Jika uang terlalu banyak, maka kebijakan pemerintah tentang kebijakan moneter ini harus menggunakan kebijakan moneter kontraktif. Lalu ada 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang atau instrumen dalam kebijakan moneter. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, yang kedua fasilitas diskonto, yang ketiga rasio cadangan wajib, dan yang keempat yaitu imbauan moral. Kemudian Bank Indonesia memiliki tujuan selaku bank sentral yang ada di Indonesia, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang sudah termaktub dalam UU nomor 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Yang pertama yaitu tujuannya menghindarkan uang sebagai alat tukar dalam perekonomian, menjaga kestabilan harga, yang ketiga menjaga kestabilan ekonomi, yang keempat meningkatkan kesempatan kerja, yang kelima memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yang kelima distribusi likuiditas yang optimal, yang keenam mempertahankan keseimbangan IS dan LM, dan yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Secara mendasar terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Yang pertama antara lain reserve ratio, moralization, lending ratio, refinance ratio, profit sharing ratio, Islamic suku, government investment certificate, dan yang terakhir yaitu ada reksadana. Kemudian untuk makalah yang ketiga yaitu milik Nurul Mahfirah tentang institusi keuangan publik, yang mana pada review makalah yang ketiga ini membahas tentang institusi keuangan publik. Ada 4 poin pembahasan dalam makalah, yaitu yang pertama sejarah keuangan publik Islam, yang kedua institusi Baitul Mal, yang ketiga institusi Mal wa Tamwil, dan yang terakhir yaitu institusi keuangan Islam kontemporer. Sektor keuangan publik mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari masa ke masa. Perkembangan sektor ini karena sangat erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam mengurusi perekonomian rakyatnya. Perkembangannya juga dipengaruhi oleh karakter sistem pemerintahan yang terjadi pada masa itu sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Dinamika sektor keuangan publik ini mengalami perubahan yang pasti karena fakta yang berbeda yang dihadapi setiap masa. Dinamika yang terjadi dalam keuangan publik Islam ini ditandai dengan adanya diskusi misalnya antara zakat dan pajak ketika berada di zaman Rasulullah. Lalu proses pengkategorian ini disahkan pada hadis riwayat Imam Ahmad dan Rasulullah yang artinya akan datang kepada kalian masa kenabian dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, kemudian Allah menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang masa kekhalifahan dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang pula kalian masa raja menggigit raja yang zalim, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Setelah itu akan datang masa raja terpaksa, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian datanglah masa khalifah ala minhaj al-nubuwah, khalifah yang berjalan di atas kenabian. Setelah itu beliau diam. Bisa dipahami dari hadis tadi dapat periodisasi perjalanan sejarah umat Islam sejak masa kenabian, masa khulafaur rasyidin, masa pemerintahan zalim, dan masa pemerintahan diktator.
Tiga masa ini, masa-masa ini dalam menyusun makalah ini sengaja diambil 3 masa periode kenabian, periode Khulafaur Rasyidin, dan periode pemerintahan Zolim. Sementara 2 periode terakhir tidak diambil karena dengan anggapan penulis bahwa periode keempat adalah periode sekarang, sedangkan periode kelima belum datang, sehingga 2 periode terakhir ini masih belum disebut sebagai sejarah. Lalu pada makalah yang keempat, yaitu milik Rafiq Al-Hadi, dalam makalah ini membahas tentang ekonomi terbuka, makroekonomi Islam. Yaitu dalam makalah ini terdapat 3 hal yang dibahas. Yang pertama yaitu ada model perekonomian terbuka, yang kedua perekonomian terbuka ekspor atau kurs, dan yang terakhir yaitu neraca pembayaran internasional. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri terhadap perdagangan internasional, impor maupun ekspor, barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta ataupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk, barang dan jasa, pertukaran teknologi dan sebagainya. Perekonomian terbuka juga bisa disebut sebagai perekonomian 4 sektor, yaitu ada sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Kemudian untuk makalah yang terakhir yaitu makalah milik Badriah Nur Fianti yang membahas tentang keseimbangan umum AD/AS. Pada makalah ini terdapat 4 poin pembahasan, yaitu pengertian penawaran agregat atau AD dan permintaan agregat atau AS, perbedaan teori klasik dan teori Keynes, dan analisis AD dan keseimbangan penawaran permintaan AD/AS. Analisis AD/AS adalah analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga mengalami perubahan. Analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran, agregat pengeluaran, dan agregat penawaran dan agregat pengeluaran. Istilah pemerintahan agregat merupakan konsep yang baru. Permintaan agregat dapat diartikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan pada kegiatan ekonomi dalam berbagai tingkat harga. Dengan demikian, arti permintaan agregat berbeda dengan pengeluaran agregat, yang memang notabene pengeluaran agregat yang dapat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran dan pendapatan nasional. Perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Teori klasik berpendapat bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, sedangkan pada teori Keynes di mana berpendapat bahwa pengeluaran dan permintaan agregat akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Kemudian keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis AD/AS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, yang berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional real, dan tingkat harga umum ditentukan. Mungkin cukup sekian pembahasan review makalah ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.